Tiba-tiba gagang pintu kayak orang maksa buka, cuk gitu, didorong gitu. Gua langsung buka kunci, nggak ada orang. Jadi gua nggak mau keluar dulu tuh. Di kamar gua ada ventilasi. Gua ngelongok lah dari ventilasi itu. Lagi duduk, dia kayak duduk sambil gini-giniin rambut dia di depan pintu kamar gua. Dia buka, jadi pas dia buka, terus dia kayak ya langsung shock gitu. Dia kayak ngomong astagfirullahaladzim gitu. Nah, dia yang bikin dia pingsan karena kuntilanak itu pas dibilangin astagfirullahaladzim, dia malah astagfirullahaladzim gitu. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Narasi Misteri sama gue Randy Mulya. Dan kali ini gue udah ada narasumber yang bakal ceritain pengalaman dia di sebuah kontrakan tempat dia tinggal di daerah Ciputat. Nah, kita langsung ngobrol aja sama narasumber kita kali ini. Al. Halo. Sehat, Al? Sehat. Nah, nih Al ini temen gue dari lama dan lumayan lama gak ketemu. Pas ketemu ternyata ada pengalamannya yang kisi-kisinya gue denger itu epic banget soalnya. Dan lo sampai sekarang masih nge-DJ? Masih. Nah, Al ini DJ dan kegiatan malam terus ya? Ya, gue kan sekarang gue nge-DJ, terus gue produce juga, produser musik juga sekarang. Oke, udah lebih-lebih dari yang dulu ya, lumayan. Ketemu lah ya. Dan lo tinggal di kontrakan Ciputat ini kalau di total berapa lama, Al? Sekitar 1,5 tahunan lah. Kurang lebih. Oke, dan lo tinggal di sini sama siapa? Sama istri gua. Oh, sama istri lo. Berduaan aja? Ya, karena waktu itu kan baru nikah. Oke, jadi ini kontrakan yang lo tempatin abis nikah banget ya? Iya, abis jadi nikah. Gua nikah tinggal dulu Jakbar, terus gua pindah. Oke, dan seberapa serem, kisi-kisi boleh diceritain nggak sih buat teman-teman sedikit nih? Apa yang sedikit yang gambaran besar ya yang terjadi di sana? Di sana sih gangguannya udah benar-benar sampai ke fisik juga sih ya. Tapi bukan ke gua sebenarnya. Tapi ada deh nanti di dalam cerita itu ada yang sampai udah diganggu ke fisik juga gitu. Dan kalau gua benar-benar sampai yang lihat jelas-jelasnya banget sih. Ditongolin jelas-jelasnya banget sih. Kalau bisa dibilang kena mental tuh lo ya. Sampai mau nangis, Pak. Udah frustasi mau ngapain saking gak ngertinya sama situasi. Iya. Gak masuk akal saat itu. Gak masuk akal banget sih, gue kayak udah mau nangis sampai mau nangis sih. Nah, nih teman-teman ditonton, jangan di skip karena cerita dari Al ini gue yakin akan epic buat lo simak sampai habis. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi juga lo bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagramnya Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan di sepanjang video nih Al, akan ada artwork yang digambarin juga sama timnya Narasi Misteri tentang sosok apa yang dilihat, yang lo lihat, yang dialamin sama lo dan orang-orang yang ada di sana gitu. Dan buat teman-teman, kita langsung dengerin aja pengalaman dari Al kali ini. Karena di dunia ini bukan cuma kita yang nempatin. Al, awal mula kejadiannya ini dialamin gimana nih? Awalnya itu gue 2018, gue nikah tuh. Terus gue sempat tinggal di Jakarta Barat dulu. Dan waktu itu udah mulai mau pandemi tuh, udah mulai isu-isu COVID tuh. Akhirnya gue memilih sama istri untuk kayaknya kita move ya dari Jakarta. Karena kita juga waktu itu kan kerjaan gue kan entertain. Yang kayaknya bakal sulit nih kalau gue masih tinggal di tempat yang lama dengan harga sewa yang lumayan tinggi.
Akhirnya istri gue coba cari tuh. Kita akhirnya pindah ke daerah Tangerang Selatan. Tepatnya ya daerah Ciputat. Akhirnya dia cari di aplikasi, kita dapat dari aplikasi warna biru tuh. Kita coba survei. Nah jadi letak kontrakannya itu yang di Ciputat itu dia di dalam komplek. Komplek tapi ada komplek lagi kontrakan gitu. Jadi ada khusus komplek kontrakan sendiri. Nah, awal di situ gue lihat ya rame sih, bagus gitu. Emang tipe kontrakan baru gitu loh. Tipe kontrakan yang baru jadi. Bangunan baru ya? Bangunan baru. Ada beberapa yang emang di depan itu bangunan lama. Nah, yang mau gue tempatin ini bangunan baru. Bagus lah, maksud gue kayak depannya itu masih sawah-sawah gitu karena ternyata itu bekas rawa. Oke. Itu bekas rawa yang ditimbun dijadiin kontrakan. Oke. Jadi udaranya masih segar, maksud gua bagus nih. Dan di situ juga kita lagi mau proses karena baru banget nikah, pengen punya momongan lah. Nah ini bagus nih, tempat bagus biar kalau misalkan istri pun hamil di situ udaranya juga bagus dan murah juga sih sebenarnya. Daerah gue pindah ke situ. Di awalnya gue mau jelasin dulu struktur kontrakannya ya. Struktur kontrakannya ya kayak kontrakan bedeng biasa. Tapi kan kalau kontrakan bedeng biasa cuma di-sekat-sekat biasanya ya. Di dalam kontrakannya itu cuma di-sekat. Tapi kalau ini enggak, bener-bener kayak rumah tipe kecil aja gitu. Jadi depannya ada ruang tamu, ada kamar satu, terus dapur sama kamar mandi. Nah, akhirnya gue oke karena tempatnya bagus. Di 2020 awal gue pindah tuh. Kita mulai move ya normal-normal aja sih awalnya. Dan gue di hari pertama pindah itu agak kaget pas gue buka pintu belakang. Karena gue pikir belakang itu cuman buat jemuran kan. Ternyata belakang itu jemuran, emang tempat jemuran ada tembok tinggi. Pas gua agak ngelongoh ke belakang, ternyata di belakang itu besar, ada pohon bambu gede banget. Pohon bambu udah tua yang gede banget, dan di belakangnya kuburan. Kuburan umum. Gua baru tahu di situ. Ya tapi gua kan sebenarnya tipe orang yang masa bodoh gitu sama yang hal-hal kayak gitu karena gua nggak terlalu percaya. Tadinya itu tuh gua nggak terlalu percaya lah sama hal-hal yang kayak gitu kayak ya gue tahu itu ada tapi gue nggak terlalu yang ngambil pusing lah gitu. Beberapa kali diisengin juga di tempat tinggal yang lama juga gue nggak pernah. Udahlah anggap angin lalu gitu atau mungkin karena gue kecapean gitu. Nah kalau istri gue ini emang nakut. Kalau dia emang dikit-dikit horor aja dah bawaannya. Jadi gue kayak awal-awal gue tuh nggak pernah percaya kalau dia ngomong ada apa. Nah, akhirnya seminggu lah kita pindah di situ, aman-aman aja tuh. Nah, di minggu kedua, gue dapet kerjaan yang harus gue tinggal dia malam nih. Kerjaan gue malam karena gue tinggal, baru gue sampai tempat kerjaan, istri gue nelpon. Katanya ada yang ngetok pintu sama mainin gagang pintu depan. Gue kira orang jahat karena gue pikirnya kan positifnya masih, wah ini kontrakan baru, kali warga iseng kali ngelihat gue pasangan muda, ngelihat istri gue, wah dia tahu suaminya nggak ada kali mau ganggu. Gue pikirnya kayak gitu tadinya. Terus udah gue bilang nggak apa-apa, yang penting pintu dikunci. Selang 2-3 hari begitu lagi, ada yang ngintip malah dari jendela luar, kayak orang ngintip kata istri gue. Gue masih, akhirnya gue lapor tuh, sempat gue lapor ke RT, Satpam. Gue minta tolong Satpam, tolong kontrolin tempat gue kalau gue lagi nggak ada di rumah. Karena gue kan notabene emang kerja malam kan, jadi ya gue minta lebih protek lah di tempat gue gitu. Nah, akhirnya di 3 hari setelah dia diganggu itu, gue ada di rumah tuh. Nah, di situ gue baru mulai kayak, oh nih ternyata bukan halusinasi bini gue doang nih, bukan cuman cerita dia doang yang ketakutan. Jadi kita mau tidur, itu kita kan kalau mau tidur pasti selalu ngobrolin kerjaan apa nih gitu. Di jam 12 malam
gue ngidupin AC nih. AC gue agak lumayan AC tua lah, yang agak berisik suaranya. Tiap gue ngidupin AC, di luar tuh di ruang tamu gue tuh kayak ada orang lagi nonton TV, lagi ketawa-ketawa, lagi kayak orang ngobrol aja gitu, kayak orang rame gitu. Kayak ada yang mainin gelas di belakang, ada yang nyuci. Tapi gue matiin AC, hening. Nah, gue bingung Kong, lah ini perasaan gue atau enggak ya gitu. Gue hidupin lagi AC sampai 3 kali tuh kayak gitu. Gue kayak, wah ini benar nih. Tapi gue masih kayak nggak mau ambil pusing kan. Mungkin karena gue kecapean aja kali gitu. Istri gue juga tuh kan benar gitu. Apa mau coba dilihat keluar? Gue bilang, dia nggak ngebolehin. Tapi ya udah deh, gue nggak ambil pusing deh. Dari abis gangguan pertama itu, di seminggu kebelakangan aman-aman aja nih. Normal-normal aja deh. Nah, ada suatu hari kita lagi mau makan bareng sama keluarga gue deh. Mau apa ya ibaratnya, mau syukuran lah. Karena gue emang nggak sempet selamatan lah gitu. Nah, nggak sempet. Jadi kita lagi makan-makan. Jadi di ruang tamu itu, arah ruang tamu itu lu bisa langsung ngeliat ke pintu belakang. Soalnya kan tadi ruang tamu dia kayak ada lorong, kamar sebelah kanan. Ini dapur sama langsung ke pintu belakang sama sebelah kanannya kamar mandi. Nah dari situ keluarga gue juga ternyata diganggu juga tuh pas makan doang tuh, cuman makan tuh. Lagi makan, kakak gue lagi ngadep ke arah si pintu, sengaja gue buka, maksudnya biar angin dari luar sama belakang, dari depan belakang masuk adem gitu. Kakak gue ngeliat kayak ada kuncupan putih lagi goyang-goyang gitu aja di belakang. Dia pertamanya nggak mau natis karena takut, bini gue takut kan. Dia manggil gue, dia nyolek kayak, coba deh lu lihat itu apa gitu. Gue kan kayak, apa sih lu nakut-nakutin doang, gue bilang gitu. Enggak, serius lu lihat. Pas gue lihat emang nggak ada, tapi dia yakin banget sampai sumpah gue ngeliat gitu. Di situ gue udah mulai kayak, apa bener ya? Tapi karena di guanya belum ditampakin gitu, jadi gue kayak masih bullshit lah inilah gitu. Jadi udah aman tuh. Terus seminggu belakangan mah aman lagi deh gitu. Gue udah hampir udah mau sebulan lah di situ. Gue aman-aman aja. Nah gangguan udah mulai ngelebar nih. Gua kira cuma di dalam rumah gua doang. Ternyata sampai gua di parkiran pun, jadi tempat parkir gua itu mobil itu dia agak di luar dari tempat kontrakan gua. Jadi emang ada khusus parkiran mobil. Ada space area buat ya, orang-orang untuk mobil. situ parkir. Kayak lapangan khusus. Gua kira gua cuma diganggu di rumah. Jadi waktu itu kita habis keluar makan, kita pulang sekitar jam 12-an lah, jam 12:30, 1. Nah, dan di situ gue baru tahu akhirnya ternyata istri gue lagi ngisi. Oke. Lagi ngisi tuh. Tapi gue tadinya belum notice tuh, kenapa kok makin gangguannya makin kenceng di sini. Ternyata istri gue udah ngisi di situ. Hamil, udah hamil deh. Mau gangguan makin kenceng. Gue habis pulang makan, kita turun dari mobil, agak ada jarak sekitar 100 meteran lah kalau dari parkiran ke rumah gue. Istri gue ditimpuk di batu. Pakai batu? Batu kecil. Kita ngeliat dong kanan kiri, nggak ada orang gitu. Tapi timpukannya itu dari depan, dari rawa yang depan kontrakan gue. Depan kontrakan gue itu kayak masih ada sawah-sawah rawanya itu, karena itu tadinya mau dibangun tapi belum selesai, masih selesain tempat gue dulu tuh yang gue tempatin itu. Terus gue kayak ini orang iseng kali. Terus kita jalan lagi, timpuk lagi. Bini gue udah mulai takutan tuh. Yaudah deh gue ngikutin mau dia aja deh, udah kita lari aja deh, kita masuk sampai di rumah. Yaudah aman aja tuh, tapi ternyata gue kira aman. Setelah kita bersih-bersih, masuk kamar, gue masih nonton YouTube.
jam-jam 1 apa setengah 1 ada yang ngetop. Gua kira orang ini kan apa RT atau security yang mau ngecek karena kan dia taunya gua ada atau enggak gitu kan. Gua buka nggak ada orang. Ah ini orang iseng nih kali yang emang biasa ngisengin istri gua nih. Jadi akhirnya gua pantengin tuh. Gua tungguin, gua sengaja gua tunggu di ruang tamu. Gua tungguin, tiba-tiba gagang pintu kayak orang maksa buka, juk gitu, didorong gitu. Gua langsung buka kunci, nggak ada orang. Masih nggak ada orang? Nggak ada orang. Ini bener-bener langsung lo buka dari? Iya, karena gua kan pengen nangkep. Gua pikir orang kan, gua langsung pengen gua buka, langsung pengen gua tangkap gitu. Pas gua buka, gua kaget sendiri, gua malah mundur sendiri loh. Kok nggak ada orang? Gua langsung, wah, gua merinding ceritanya aja, gua merinding. Terus kayak, gimana nih ya? Gua bingung tuh antara gua mau lari atau gua bingung deh, kayak mau lari juga gua bingung, nggak bisa gerak gitu. Ada sekian detik gua freeze dulu lah gitu karena gua keadaannya emosi sebenarnya, pengen gua kira itu orang gitu kan, ternyata bukan gitu. Akhirnya dari malam itu gua lewatin kayak udah gua nggak mau cerita deh, gua nggak mau perbesar nih, tapi gua udah notice oh ternyata bener nih ya kata istri gua gitu. Terus di 2 hari kemudian gua kerja malam lagi. Gua pulang. Malam itu gua pulang sekitar jam 2:30-an lah. Jam 2:30 malam. Jadi gua tuh hafal banget. Parkiran itu kayak udah disusun gitu loh. Ini tempat parkiran gue, ini tempat parkiran mobil yang warna orange, ini gua tuh hafal banget. Nah, di depan itu mobil yang emang selalu parkir dan gua tahu gitu mobil siapa ya gitu. Dia kacanya agak bening gitu. Jadi pas gua parkir mobil, gua nyorot lampu, gua nyampe jam 2:30 itu nyampe parkiran. Terus gua pulang. Gua nyorot lampu, kok di belakang jok belakang itu kayak apa? Kayak orang lagi gini-gini itu. Lagi kayak main-main begini, tapi kok bentuknya nggak kayak pakai baju ya, kayak ada kuncup juga. Nah, gua kayak ini karena gue kecapean aja kali ya. Gue matiin deh lampu. Gue matiin mobil, gue keluar dari mobil. Gue sengaja gue lewatin mobil itu, gue sengaja kayak ngelongok gini. Gue pengen mastiin itu apa sih. Ternyata pocong, Pak. Dia lagi goyang-goyang ini, tapi dia nggak ngelihat ke gue. Dia tetap kayak lurus gitu. Gue nggak terlalu ngelihat jelas banget mukanya, tapi gelap gitu sih, kayak hitam aja gitu, mukanya hitam, terus kainnya tuh apa ya, kalau pocong yang lu lihat di film-film tuh kan kuncupnya kecil aja gitu ya, kayak pada umumnya gitu. Nah ini kuncupnya itu sampai yang ngejuntai gitu, jadi dia kayak lagi mainin kuncupnya itu yang panjang itu. Gue di situ langsung lari ke birit-birit, gue langsung ketok pintu, gue langsung masuk selimut, gue menggigil gue itu. Ketakutan banget karena kayak anjir, baru kali ini nih gue nih ngelihat bener-bener nyata gitu di depan muka gue, yang gue tadinya apa sih orang, gue nggak percaya lah setan-setanan, emang lu aja pada lebay gitu, gue tadinya mikir gitu. Pertama kali nih lu lihat nih. Dan di situ gue kayak, wah bener ya ada gitu. Itu sih yang gue epic banget tuh, gue ngeliat, wah ini. Tapi gue mau cerita ke istri gue makin dia tambah takut. Iya. Karena dia selalu gue tinggal malam terus kan gitu. Itu yang gue berpikir kayak, aduh kalau gue takut gimana ya. Pas gue masuk selimut itu aja, dia nanya. Terus gue bilang, enggak, gue cuma menggigil doang, gue bilang gitu. Kedinginan, tadi kenapa lari-lari kok gedor-gedor. Iya, ngindarin hujan. Dia sampai kayak bingung, padahal nggak hujan. Gue bohong aja gitu ya, biar dia rada tenang. Karena kan gue juga nggak mau, dia lagi hamil, terus stres cuman gara-gara begituan kan, gue nggak mau gitu. Nah, dari gue diganggu itu berturut-turut tuh, terus tuh. Wah. Terus
Setiap gua pulang ada aja kayak ada yang gua nggak tahu ya, kayak orang tuh manggil tapi nggak manggil, kayak cuman di gitu-gituin gitu. Gua sekali disiul-siulin gitu. Gua pikir udahlah kalau cuman suara gua bodo amat. Terus gua ditimpuk. Ini areanya dari parkiran terus nih? Dari parkiran terus. Soalnya dari area parkiran ke rumah gue itu hampir 100 meter dan kanannya itu full, ini ada kolam ikan gitu. Terus sampingnya rawa, masih rawa. Dan kontrakan gue itu belum full. Yang bagian depan yang kontrakan lama sudah full. Tempat gue itu paling dari 15 kontrakan baru keisi 3. Oke, masih sepi juga ya? Karena baru banget kan, bangunan baru gitu. Jadi gua itu di tengah-tengah, di samping gua ada pasangan muda juga, baru juga. Nah, gua nggak kurang terlalu bergaul lah sama mereka. Tapi setelah kita diganggu, ternyata gua kira di gua doang. Ternyata dia juga. Habis dari situ gua kayak ya lebih sering suruh istri gua lebih baca-baca doa aja deh. Terus kan gua tuh paling nggak percaya dulu sama, gua nggak menjudge orang yang masih percaya pakai bangle lah, pakai gunting, pakai peniti, pakai jarum pentol. Gua malah waktu itu ngeledekin. Lu mau ketusuk, tidur pakai jarum pentol, mau ketusuk gunting, bilang udahlah, nggak percaya sama Tuhan aja, gue bilang gitu. Tapi karena itu akhirnya gue udah deh, coba aja deh pakai. Soalnya pas istri gue hamil malah makin gila-gilaan nih gangguannya nih gitu. Ya kata orang kan kalau lagi hamil lagi harum kan, wangi. Makanya gue kayak yaudah deh, coba lu pakai deh gitu. Makanya gue udah lebih sering doa. Dan akhirnya gue berpikir kayak, ini istri gue ngungsiin dulu ya, sampai dia lahiran gitu. Seminggu atau 2 minggu sebelum istri gue pengen gue ngungsiin ke rumah nyokapnya. Karena gue juga pengen waktu itu anak gue lahir di kota asal gue, di Lampung. Jadi yaudah deh, nanti kamu di tempat mama aja gitu. Nah, kayaknya udah dapet sinyal gitu nih. Kayak istri gue dibuat sakit. 3 hari itu demam istri gue. Kalau tidur ngigo ngeracau sendiri. Gue pikir ya karena cuman sakit gitu. Ya sakit karena gue malah waktu itu ngerinya COVID kan. Waduh, istri gue lagi hamil, lagi COVID. Gue takutnya itu malah. Gue periksa ternyata nggak apa-apa. Nah di malam sebelum dia mau berangkat, 3 hari sebelum dia mau berangkat, itu gue lagi masakin bubur buat dia tuh. Masih sakit. Gue masakin bubur. Jadi dapur langsung lorong kan ngarah ke kamar tuh. Pintu kamar gue buka. Gue sambil masak bubur. Tiba-tiba gue kayak ngeliat ada sekelebet lewat gitu, hitam pertama, masuk ke kamar. Terus tiba-tiba suara istri gue tuh bukan kayak orang teriak, kayak orang kayak dicekek gitu tuh nggak sih, kayak sampai begitu. Gue lah kenapa gitu. Abis si bayangan itu masuk, terus pas gue coba masuk kamar, istri gue tuh lagi megangin begini. Megangnya begini kayak orang mau kecekek. Kayak orang mau ngelepasin cekekan gitu. Gue bingung ya, ini kenapa gitu. Gitu kayak dicekek gitu. Terus udah akhirnya gue coba baca doa apapun deh yang gue bisa. Gue coba baca, gue juga suruh dia istighfar. Sekarang akhirnya kelepas. Gue kasih dia dulu minum, gue bacain doa dulu, suruh dia minum. Gue suruh dia tenang. Udah akhirnya gue baca, gue styling merotal dah biar rada tenang tuh di YouTube. Biar dia tidur. Nah, di malam itu yang sama, di tidur gua mimpi yang kejadian itu keulang, kejadian yang gua lagi masak bubur. Terus ada yang masuk, tapi di situ pas bini gua tangannya kayak gini di dalam mimpi gue itu gua ngelihat cewek
ada cewek yang lagi bener nyekek bini gua. Jadi kayaknya dia ngasih tanda, nih gua nih yang tadi nih gitu loh. Gue merinding lagi nih ceritanya. Dia pakai kebaya merah, terus kukunya tuh merah apa kayak yang udah panjang tapi yang sampai ngelingkar gitu loh. Ya. Terus rambutnya itu sininya masih ada konde tapi sininya berantakan gitu. Terus dia pakai kayak kain batik Jawa gitu. Ya dia sambil nyekek terus kayak di dalam mimpi gue atau pas gue ngeliat kayak gue teriak, dia ngeliat ke gue kayak senyum aja malah. Aduh. Sambil nyekek tapi dia senyum gitu. Gue merinding nih ceritanya gue. Masih kebayang soalnya. Wah, ini nggak bisa nih. Gue harus benar-benar segera nih mindahin istri gue nih gitu. Akhirnya 2 hari sebelum dia cabut aman tuh. Habis dapat gangguan itu kita sering terus ibadah dikencengin, ya udah akhirnya aman tuh. Pindahlah istri gue ke Lampung. Tuh udah hampir 3 bulan lagi mau ngelahirin tuh gue pindahin ke Lampung kan. Akhirnya gue di rumah sendiri nih. Akhirnya gue berpikir rasa takut gue akhirnya timbul juga nih. Yang tadinya si paling ngeremehin nih gitu. Kayak apa sih setan nggak takut gue gitu. Kalau bercanda-bercanda sama temen gue juga, mana saya nih setan kalau nongol gue pukul deh gitu. Gue yang sefrontal itu tadinya. Yang akhirnya kayak aduh nih gue kayaknya nggak bisa nih gue sendirian di rumah nih. Akhirnya gue ngajak temen-temen gue deh. Pada akhirnya gue, wah takut juga ya gue nih ternyata. Akhirnya gue ngajak temen-temen gue deh. Gue waktu itu punya fotografer pribadi gue. Terus ada orang label gue lah 2 orang. Dia nginep tuh bertiga. Tadinya tidur di kamar. Sama gue udah tidur kamar, wah umpek-umpekan deh. Ada yang satu nih, yang dia tuh orang bagian produser musik gue. Dia, gue tidur di ruang TV aja deh. Di ruang tamu, gue sekalian menonton TV. Ternyata dia ada cerita kenapa akhirnya tadinya mereka jadi yang sering banget nginep, akhirnya lama-lama satu alasan mulu kalau gue ajak nginep. Udah mulai alasan mulu, gue nggak bisa nih, gue mau kesini, padahal gue tahu kerjanya bareng kok, berangkatnya aja bareng sama gue gitu. Gue dapet cerita nih dari temen gue nih, ya nama asli aja lah ya. Dari si Nabil teman gue. Nih temen lo yang nggak apa-apa namanya disebut? Nggak apa-apa. Si Nabil nih, gue tanya, lu kenapa sih nggak pernah mau ke tempat gue lagi? Enggak nggak apa-apa, gue nggak apa-apa. Enggak, lu serius? Gue bilang kenapa? Semenjak yang lu tidur di luar, kok lu nggak pernah mau nginep lagi? Ini tapi gue cerita ke lu aja ya, jangan bilang ke anak-anak. Gue juga kasihan nanti takutnya lu nggak ditemenin nih sama mereka. Ternyata di tiga ini punya cerita masing-masing. Semuanya ngerasain. Gua kira si Nabil ini yang cerita-cerita ke anak-anak, jadi anak-anak nggak mau nemenin gua lagi nih. Ternyata enggak. Kalau dari perspektifnya si Nabil nih sendiri, jadi dia lagi nonton ketiduran tuh dia. Tiduran terus kaki dia tuh kayak ada yang narik. Kakinya ada yang narik. Di saat dia masih bangun? Udah setengah tidur gitu. Ada yang narik. Dikira anak-anak bercanda. Dia belum melek. Kayak apa sih? Udah gue ngantuk, besok kita kerja lagi gitu. Terus tiba-tiba ditarik lagi, benar-benar ditarik, mentok kakinya sampai ke meja TV gue. Waduh. Pas dia melek, nggak ada siapa-siapa, dia buka kamar, anak-anak udah pada tidur, udah pada ngorok semuanya. Nah, dari situ akhirnya dia tidur bareng tuh akhirnya malam itu tuh. Malam itu akhirnya dia tidur bareng, pagi-pagi juga gue kaget loh. Lu udah di sini katanya mau tidur di luar, ya nggak apa-apa. Terus tiba-tiba langsung cepet-cepet mandi, mau cabut aja gitu. Nah dari situ dia udah mulai nggak mau lagi tuh. Dia udah nggak mau nginep lagi. Sisa 2 nih temen gue. Yang satu namanya Bambang, yang satu namanya Asa. Asa videografer sama fotografer pribadi gue. Nah kalau si Asa ini orangnya emang
berani banget gitu. Kayak gue sering cerita-cerita, yo nih gue di rumah ini, gue mah sama frontalnya kayak gue gitu, yang ya kalau belum di depan muka gue mah gue nggak peduli, nggak percaya gue, kalau ada juga gue tonjok, dia bilang gitu, sama omongannya. Konyol lah ya, ya konyol lah ya. Konyol-konyol gitu. Nah, dia nginep di tempat gue berdua tuh, sisa 2 orang tuh. Setelah dari Nabil itu sekitar 4 harian, 5 harian lah dari Nabil udah nggak mau nginep lagi di tempat gua. Si Asa yang kena, si fotografer gue ini, si videografer gua. Dia lagi mau ke toilet, jadi toilet di rumah gue ini langsung ada ventilasi gede 2 gitu, langsung ngadep ke si pohon bambu sama si kuburan itu. Ke halaman belakang? Ke halaman belakang langsung. Nah, jadi dia lagi mau masuk kamar mandi. Pas dia lagi mau ngelakuin aktivitas di kamar mandi, ada yang, kayak ludahin. Yang ada yang ludahin dia kayak gitu. Dari ventilasi? Dari ventilasi. Dia masih kayak gak mau nengok tuh tadinya. Terus kedua kali kayak ada yang ngeludahin, bener-bener kayak ada air liur gitu di sininya. Dia kira orang iseng, ngapain sih gitu. Pas dia nengok, dia bilang sih kayak mukanya muka anak kecil, tapi ininya tuh yang keriput-keriput, terus rambutnya jarang-jarang gitu. Di situ udah kabur langsung, pura-pura bangunin temen gue. Gue di situ malah kayak ketawa gue, kayak maksudnya kayak kena juga kan lu gitu. Tapi di satu sisi gue, waduh temen gue kena, berarti ini satu kurang lagi nih. Ini satu bakalan nggak mau nih. Yang tadinya dia nggak percaya begitu, wah ini gila sih nih, nyata banget gue ngelihatnya gitu. Terus ini kali lu halusinasi kali, capek. Enggak, itu benar-benar gua ngeliat katanya. Udah akhirnya tidur di tengah tuh, ketakutan tuh, dia nggak tidur sampai pagi akhirnya. Udah alasan-alasan juga kayak gua mau kesini nih, ada kerjaan lain nih besok gini-gini. Ya udah, akhirnya tinggal sisa si Bambang ini 1 orang. Kalau dia ini lebih kacau kalau dia, karena dia pernah sampai ngomong kayak, ayolah mana lah, gue belum kena nih, sampai gitu. Ditantangin bener-bener ya. Kayak kata teman-teman gue, udah ini mana lah, gue nggak kena. Tapi ya pas abis dia nantangin itu malah nggak ada sebenarnya, kayak hampir semingguan aman itu gue. Guanya juga aman, dianya juga aman, nggak ada yang diganggu. Nah parahnya langsung diganggunya itu udah, wah ini mah menurut gue parah banget sih. Jadi gue pulang malam sama dia. Gue sorenya itu abis ngejemur baju. Jadi ngejemur baju itu bisa di belakang sama di depan. Jadi ada space jemur baju sama rawa tuh baru. Gue baru sampai, bang bantuin gue ngangkat ini ya. Angkat jemuran di belakang, di depan. Oh ini yang halaman depan. Yang halaman depan, karena gue udah mager banget Pak ke belakang, karena halaman belakang itu karena si pohon bambunya itu terlalu rimbun, jadi mau siang pun gelap belakang itu. Sampai belakang itu gue kasih lampu berkali-kali juga mati mulu gitu. Jadi akhirnya gue halaman belakang udah gue anggap nggak ada deh, gue nggak pernah buka lagi tuh. Halaman belakang, gua jemur di depan. Dia lagi ngambil baju, tiba-tiba ular jatuh gede banget. Dari? Dalam baju yang dijemur. Nggak masuk akal kan? Baju dijemur gua gantung pakai hanger gitu. Kalau emang ular itu udah di dalam kan dia enggaknya pas ngangkat berat atau udah kelihatan kan. Pas diangkat jatuh ke kaki dia. Di situ gua, wah ini nggak beres nih, gua bilang nih. Ini pertanda yang nggak beres nih. Tapi gue masih kayak, ayo udah dah. Apa cuman gue berpikir positif masih nih. Kayak, itu ular kemana? Kayak ditendang gitu, terus tiba-tiba ngilang aja gitu. Kalau masuk ke rawa kan seenggaknya ada gerakannya Pak.
ini nggak ada. Udahlah mungkin karena ini depan gue masih rawa gitu. Tapi kayak gue nggak pernah, selama gue tinggal situ nggak pernah sih gue ngeliat ada ular atau apa gitu. Karena kan emang mau dibabatin terus kan, karena mau dibangun sebenarnya itu depannya. Jadi gue kayak nggak terlalu pikir kalau itu bener ular gitu. Tapi ya udah, malam masuk kita mau tidur kayak seperti biasa. Gua udah kecapean banget, gua tidur duluan. Dia masih merokok di ruang TV. Kejadiannya hampir sama kayak gua, diketok. Tapi kalau kali ini ada wujudnya. Ah, ada wujudnya? Iya. Jadi ngetok, pas dia buka pintu ada Tante K. Depan pintu? Iya. Dan itu gua baru sadar di paginya karena dia langsung joprak, langsung pingsan. Pingsan di depan pintu juga? Iya. Dengan pintu kebuka nih? Iya, makanya gue baru sadar pagi pas gue buka pintu. Nih kok anak nggak nutup pintu, malah tidur depan pintu. Gue pikir begitu. Setelah bangun, gue baru tanya, lu gimana kalau ada maling? Nanti barang-barang gue dimaling, lu tidur ngapain sih? Lagian pakai di depan pintu, pakai dibuka. Gue bukan tidur, gue pingsan, dia bilang. Nah gue kayak langsung, lu pingsan kenapa? Iya gue lagi ngerokok, ada yang ngetok. Gue kira tetangga atau security yang pengen bilangin motor gue suruh pindahin atau apa gitu. Karena parkir depan motor, di depan motor dia di depan rumah gue gitu. Dia buka, jadi pas dia buka, dia ngelihat ya bentuknya ya kuntilanak ya kayak cewek normal tapi mukanya pucet, tapi kayak hologram dia bilang. Bukan nggak solid ya? Bukan padat. Jadi kayak hologram, kayak bentuknya hologram tapi belakangnya ada asap lah, gue nggak ngerti dia ngomong begitu. Terus dia kayak ya langsung shock gitu. Terus dia kayak ngomong astagfirullahaladzim gitu. Nah, dia yang bikin dia pingsan karena kuntilanak itu pas dibilangin astagfirullahaladzim dia malah astagfirullahaladzim gitu. Di situ dia bener-bener wah gila, gue nggak mau nantangin lagi deh. Karena dia pikir dengan dia udah istighfar bakal pergi atau dia baca doa, ternyata malah dimainin diledekin, ya. Diledekin palanya sambil kanan kiri sambil senyum, kayak senyum seringai gitu lah, kayak yang nyeringai gitu kata dia, sambil astagfirullahaladzim. Nah. Habis itu gimana tuh orang saya Bambang ya? Bambang balik abis itu, dan dia nggak pernah mau lagi ke tempat gua. Nggak pernah mau lagi dari kejadian itu? Nggak mau. Anak-anak juga udah pada nyariin, udah sih lu pindah aja, ngapain? Tapi satu sisi kan gua kayak masih berpikir waktu itu kerjaan lagi susah banget pandemi. Dan ya ini kontrakan yang paling masuk nih di budget gua nih gitu. Tapi gue juga berpikir kalau sampai anak gua lahir dan anak gua masih di sini, apa jadinya nih? Ya. Ini bakal lebih kacau lagi sih menurut gua kan. Ya udah, tapi gua masih coba bertahan dulu lah. Ya udah, mau ada apapun udah gua hadepin dulu aja sendiri nih, karena gua nggak mungkin, satu gua males banget tuh namanya pindah-pindahan kan, yang ngangkat barang, apalagi istri gua lagi di Lampung, gua beresin sendiri tuh gua pasti nggak sanggup nih, gua pikir. Jadi itu 1,5 bulan lagi istri gua udah mau lahirin tuh. Di jarak 1,5 bulan istri gue mau ngelahirin kayak. Jadi gue tahan dulu deh sampai istri gue ngelahirin sambil gue nyari. Istri gue selesai cuti, gue pindah dari situ. Gue pengennya gitu tadinya. Tapi ternyata tidak sanggup sampai 1,5 bulan lagi gue. Gak nyampe selesai sesuai target lo juga? Iya, sampai istri gue ngelahirin, pikir gue, atau sampai istri gue cutinya selesai tadinya kan. Berarti kalau sampai cuti selesai, gue nambah lagi jadi 4,5 bulan tuh. Cuti kan 3 bulan, dia lahiran kan 1,5 bulan. Berarti 4,5 bulan lagi nih. Wah, gue bilang sanggup gak nih ya? Ternyata nggak sampai 1,5 bulan juga nggak nyampe, apalagi 4,5 bulan. Gue cuman bertahan di 3 minggu lagi di situ. Di minggu terakhir gue malah sempet tidur di mobil, tidur di pom bensin.
Itu ada ceritanya sebelum gua tidur di pom bensin. Ah, kenapa tuh? Ini gara-gara gangguan di rumah itu ya? Iya. Ini udah paling pol sih menurut gua, kayak waduh udah nggak bisa gua tolerir lagi sih gitu. Gua pulang sekitar jam 12:30, gua bersih-bersih, gua masak dulu, gua makan. Gua tadinya mau nonton TV tapi gua udah mulai, wah ini kayaknya nggak deh, gua mending tidur deh gitu. Gua gimana caranya tuh setiap nyampe rumah gua selalu pengen cepet tidur aja gitu. Pengen cepet tidur aja gitu. Yang penting nyampe rumah blek tidur, pagi udah gua taunya pengen itu aja. Di malam itu nggak bisa tidur gua. Habis makan masuk kamar sekitar jam 1:30 jam 2-an, gua masih main handphone. Gua ngedenger ada suara orang nangis, terus nangisnya tuh kayak sedih banget, kayak ngeringis gitu ya, sambil kayak kesakitan gitu. Tapi suaranya jauh banget. Kayak gue masih, ini suara dari YouTube kali. Karena gue main handphone tuh. Gue matiin, oh masih ada. Terus gue makin dengerin. Tapi kok suaranya jauh banget gitu. Gue tadinya pengen keluar, tapi gue dengar cerita orang. Katanya kalau suaranya jauh, dia ternyata deket. Kalau suaranya deket, ternyata dia jauh. Ini yang udah banyak orang tahu lah ya. Iya, udah stigma orang pada umumnya lah. Jadi gue nggak mau keluar dulu tuh. Di kamar gue ada ventilasi. Gue ngelongok lah dari ventilasi itu. Lagi duduk di depan pintu kamar gue. Cewek, bajunya nggak putih sih. Kalau kuntilanak yang gue lihat di TV kan putih ya. Ini lebih ke coklat banget gitu loh, Pak. Kayak orang habis main tanahan tapi coklatnya yang bener-bener coklat kayak kopi gitu deh bajunya. Lagi duduk, dia kayak duduk sambil gini-giniin rambut dia di depan pintu kamar gue. Dan itu gue bingung, Pak, mau nangis gue. Gue mau keluar, gue pasti harus ngelewatin dia dulu. Ya, nggak bisa. Gue nggak keluar, dia tetap di situ. Kalau tiba-tiba dia masuk gimana? Di situ gue, wah itu gue udah mau nangis sih. Gue kayak, waduh gue harus apa ini ya gitu. Gue harus ngapain nih gitu. Akhirnya gue beraniin diri aja, gue dengerin, gue setel murotal yang kenceng, gue setel pakai speaker yang kecil, gue kencengin aja gitu. Murotal sampai gue cari di YouTube-nya juga, gue ngetik ya bener-bener apa menurut gue lucu aja sih, surat pengusir setan gue ngetik. Ada dia keluar itu, Pak. Gue kayak udah nggak bisa mikir apa-apa. Udah ya? Karena kayak gue udah mentok banget nih, kayak gue harus ngapain nih, gue mau doa juga udah, gue mau baca surat Anas aja di tengah berhenti mulu, Pak, karena lupa, kayak udah ngeblank, ngedenger dia ngerintih. Waduh, di gue gimana? Akhirnya udah gue setel murotal, gue kencengin suara. Adalah sekitar sejaman gue ngeringkuk aja, gue diam ngeringkuk, gue coba ngelirik lagi, udah nggak ada. Nah di situ tuh gue masukin kunci mobil, gue masukin semua barang-barang yang penting. Gue udah ngambil ancang-ancang, gue langsung lari, langsung ke mobil, gue tidur di pom bensin. Kabur malam itu tuh? Malam itu. Dari mulai malam itu, sampai akhirnya gue pindah, itu gue seminggu lebih gue tidur di pom bensin. Jadi gue itu ke rumah itu cuman di pagi untuk ganti baju, mandi, dan itu pintu semua gue buka, Pak. Pintu depan gue buka, pintu belakang gue buka, biar kalau gue ada apa-apa di dalam gue bisa tinggal teriak siang kan gitu. Siang aja gue takut, Pak. Udah kira-kira gue masih sore jam-jam 6-an, gue masih di rumah, gue udah buru-buru, gue udah harus cabut deh. Entah gue mau cabut kemanapun, yang penting gue nggak ada di rumah itu deh. Berarti nggak lokasi gelap di rumah itu ya? Lo ada di rumah itu nggak ada istilah malam, nggak ada lah, lo deh. Gue malam tuh pasti udah cabut tuh. Sore jam 5, jam setengah 6, pokoknya paling mentok banget jam 6. Udah ngaji-ngaji tuh di masjid, udah mau azan maghrib, gue udah pasti cabut itu. Seminggu sebelum gue pindah tuh. Kenapa ke pom bensin pilihan lu? Gue mau tidur kemana ya gitu. Karena gue ya ada saudara gitu, tapi kayak
kalau gua nginep tiap malam di tempat dia, malu juga nggak sih kalau alasannya? Ya, karena oke. Sedangkan alasannya ya, karena alasannya karena gitu. Alasannya gua malu gitu kayak ngomong kalau ya mungkin mereka sehari 2 hari oke gitu. Tapi kalau gua terus-terusan kan kayak kenapa kok sampai nggak mau tinggal? Lo berat buat nyebut alasannya lo keluar dari rumah lebih ke gara-gara gengsi juga gangguan sih. itu ya. Iya, gua lebih ke gengsi ngomong gitu karena gua kan orang yang di keluarga tuh frontal banget tuh gua tuh. Masa tiba-tiba ke rumah orang temen lo atau saudara lo gara-gara urusan setan gitu. Iya, yang gue tuh dulu tuh sampai kadang kalau orang tua ngomongin, nggak boleh duduk di sini gini-gini pamali. Apa sih pamali, siapa sih? Gue sampai sedenial itulah iya, dulunya. Gue tuh kayak yang orang nggak percaya banget sama yang mitos-mitos zaman dulu. Padahal sebenarnya untuk kebaikan kan. Nah, ternyata gue dikasih pelajarannya di situ tuh. Gue selama seminggu gue tidur di pom bensin tuh sampai akhirnya gue harus kayaknya udah nggak bisa deh, gue harus cabut gitu. Nah pas gue mau cabut baru tuh gue dapet cerita dari tetangga gue yang di sebelah, ternyata sama istrinya juga, dia sama pasangan baru dan anaknya itu nggak beda jauh lah sama lahirnya anak gue gitu. Jadi istri gue ngisi ternyata dia hamil juga. Dia hamil juga. Oke. Tapi yang untungnya dia suaminya kan kerjanya pagi, jadi dia masih. Tapi mereka ternyata diganggu juga sama. Oke, berarti penghuni-penghuni di kontrakan itu semuanya kena tuh. Kanan kiri lo tuh semuanya kena juga tuh kan malam itu. Yang si kiri gue ini doang gue yang kenal ngobrol, ya? yang kenal karena kan dari 15-an kontrakan itu baru keisi 3 yang baru itu, baru dia doang yang samping gue juga gitu. Yang di sebelah gue ada tapi emang orangnya juga jarang di rumah gitu, jadi yang gue nggak terlalu ngobrol. Akhirnya abis seminggu di pom bensin, akhirnya pindah jadinya. Iya, sebelum pindah gue ngobrol-ngobrol tuh sama dia. Nggak mau coba dulu mas, dibersihin dulu. Berarti kan bukan mas doang nih, biar kita nanti ngomong ke si ibu kontrakannya deh. Kita ternyata udah digangguin parah nih dua-duanya gitu, sampai mas mau pindah juga alasannya gara-gara bukan nggak nyaman gitu. Ya karena gangguannya. Karena gangguannya udah nggak masuk akal gitu. Udah akhirnya kayak apa mau dicoba dulu yuk, kita panggil ustadz atau apa gitu, mau dibersihin lah gitu. Kita coba lah akhirnya. Oh sempet ya? Sempet, kayak gue masih pertimbangin keuangan sih Pak waktu itu, karena kan pas gue mau pindah itu lagi Delta ya, mau kuat-kuatnya tuh. Istri mau ngelahirin. Iya, istri mau ngelahirin. Covid lagi gede-gedenya. Iya, gue kayak pindahan butuh banyak biaya juga. Iya, kayak wah nih gua pusingnya double nih gitu. Pindahan banyak biaya, terus gue juga ngontrak di tempat baru, gue juga nggak tahu harganya mungkin lebih mahal berkali-kali lipat kan. Karena gue sengaja nyari di pinggir itu di Tangerang Selatan karena masih masuk akal lah buat gue di saat itu ya. Gitu. Lebih murah lah ya. Kayak udah coba deh yuk gitu. Akhirnya kita coba panggil ustadz. Ternyata ustadznya juga baru ngomong, dan si ibu itu, ustadz itu orang situ. Warga situ? Warga situ. Okay. Dan ibu itu juga baru ngomong akhirnya. Mereka baru, kan udah saya bilang Bu, dari kemarin disuruh bersihin. Jadi ternyata ibunya udah tahu, ibu kontrakannya itu kalau kontrakannya emang, dulu kan rawa, jadi di tempat gue itu, yang kontrakan itu tempat buang-buang gitu loh Pak. Maksudnya ibunya udah tahu kalau emang ini tempat emang harus dibersihin. Tapi dia kayak masih ntar aja lah gitu. Oke. Kan saya udah bilang Bu, ini kan dulu tempat buang jin lah ibarat kasarnya, kayak rumah seram, buang jinnya ke situ. Karena rawa-rawanya ini. Iya, orang dapat mustika apa buangnya ke situ gitu. Buangnya ke kontrakan gue itu ternyata. Areanya. Jadi Pak Ustadznya pun udah tahu. Udah. Ya, saya juga kaget sih. Mas bisa bertahan sampai hampir mau 2 tahun kan, hampir setahun setengah kan, hampir setahun setengahan lah gitu. Biasanya malah yang baru-baru
sebulan juga udah pada Cabut gitu. Cuman Mas doang nih yang kuat nih bertiga nih di yang kontrakan baru. Kalau kontrakan yang lama emang agak ke depan, jadi nggak terlalu dan rame gitu. 1,5 tahun berarti dari sebelum hamil hamil di situ, hamil sampai pas momen-momen mau ngelahirin ya. Iya. Dan endingnya bisa di Pak Ustadznya ini ngapain? Endingnya Pak Ustadznya yaudah nanti saya bantu bersihin gini. Tapi mental gue udah drop karena gue denger tempat ngebuang Pak. Berarti kan sebanyak apa? Oke. Sebanyak apa, dan gue mikir anak di situ. Wah, kalau gue tetap ngotot ngoyo perkara uang nih, begitu anak gue pindah ke sini, anak gue sawan, jadi takutan terus, gue mendingan udah deh, gue coba cabut aja deh, pindah aja deh gitu. Gue udah bulet itu, udah kayak udah deh, gue harusnya cabut nih kayak gitu. Walaupun Pak Ustadz nih anggapannya bisa ngebersihin, tapi kan di sana. Ya tapi kan ngebersihin juga dia ngomong ada proses. Nah di balik proses itu kalau ada salah satunya yang kuat atau ngamuk kan gue lebih worry lagi nih. Masalahnya udah ke fisik juga kan gitu. Hal paling masuk akal saat itu kayaknya emang harus cabut gitu. Gue kayaknya harus cabut nih gitu. Perkara duit nanti dulu deh, belakangan deh. Berarti ini istri lo juga belum balik ke rumah ya? Belum, emang gue nggak mau dia balik ke rumah. Emang gue sure aman dulu. Emang gue nggak mau balik ke rumah. Ya pilihannya itu, gue bersihin, tapi ada proses. Tapi gue juga nggak tahu bersih banget atau enggak gitu loh. Ini kan bukan hal yang bisa gue lihat kayak orang bersihin rumah kotor terus gue bisa lihat oh udah bersih nih gitu. Nah, gitu gue nggak mau ngambil resiko sih. Akhirnya abis dari situ lo ngambil keputusan harus pindah? Pindah tuh? Pindah deh. Gue cabut. Gue akhirnya pindah ke daerah Jagakarsa. Oke. Dan ini momen-momen kejadian-kejadian mistis yang ada di rumah itu nggak ada kelanjutannya di rumah lo yang baru ya? Di rumah yang baru cuman gue doang. Oh, tapi nggak ada hubungannya sama rumah ini? Tapi kalau gue ngerasa gue jadi karena sering ngeliat, akhirnya gue sekarang ke belakang ini gue lebih peka aja sih. Oh, karena trigger dari gangguan-gangguan di rumah kontrakan ini. Oke. Nah, berarti tadi teman-teman lo yang ngalamin di rumah ini juga yang bener-bener nggak cerita itu cuman si Nabil ya, si Bambang sama yang satu lagi nih si fotografer dia cerita, sama ini saling cerita. Ini kejadiannya lo tahu ya, cuman si Nabil yang pertama kali nggak mau nginep ini yang bener-bener gak cerita sampai lo. Gua korek sendiri. Lo korek kenapa sih gitu? Lo kenapa sih gitu? Oke. Dan lo cerita nggak ke istri lo tentang hal-hal yang terjadi sama lo saat itu setelah istri lo pergi ya? Gue cerita pas gue tidur di pom bensin aja gue itu cerita. Oke. Berarti terus berkabar terus tuh ya? Terus sampai akhirnya kayak udah dia yang udah kayak udah pindah aja deh udah gitu. Kayaknya emang udah nggak bisa gitu di situ. Tapi gue kan masih yang ya sebagai suami yang mau nenangin gitu kayak jangan deh udah ntar dulu ya nggak apa-apa kan kamu juga di sana aman. Aku mah aman lah sama gitu-gituan gitu. Gue yang kayak masih coba kuatin lah karena kalau dia takut kalau gue takut dia gimana gitu, lebih parah lagi gitu. Jadi gue masih coba kuatin, tapi ya akhirnya nyerah juga gue nyerah juga ya. Terakhir yang benar-benar di depan, ibarat kasar gue lagi dijagain itu, gue mau keluar nggak bisa, gue mau mundur juga, serba salah. Itu sih yang itu paling klimaks menurut gue. Wah ini udah emang gue harus cabut nih. Itu sampai bingung, sampai nangis karena nggak tahu gue harus ngapain tuh ya, yang kejadian di kamar ya. Posisinya lu bingung, kejepit di kamar. Lu buka pintu, ada dia, lu di dalam kamar dengar dia nangis. Mau ngapain? Itu yang lo rasain tuh berapa lama itu terjadi? Gue tuh kan langsung ngidupin Morotal tuh, gue langsung ngidupin. Gue itu udah pelan-pelan ngedenger suaranya makin samar gitu. Ya tapi gue pengen bener-bener mastiin dulu nih, sampai sejam deh gue ngeringkuk di balik selimut, gue diam aja sambil megangin speaker, sambil megangin handphone.
yang ada di balik cerita gue juga ada kadang gue lucunya juga gitu. Gue setel di YouTube, lo tau sendiri YouTube kadang ada iklan. Oh iya juga. Iya juga kan, gue kayak aduh gue lagi digangguin nih murotal lagi jalan malah ada iklan. Gue kayak kalau udah flashback ada lucunya, tapi kalau di posisi situ kayak wah gila sih. Nggak ngebayangin kalau itu terjadi, ya bisa terjadi. Gue tuh lebih takut tuh kalau dia masuk. Karena lu udah ngeliat depan mata langsung ya, sosoknya ya. Bagus dia nggak nengok ke atas. Pas gua ngelongok ke bawah dia kan kayak duduk cewek gitu loh, yang duduk deh, cewek yang miring gitu, duduk miring gitu sambil gini-gini tapi gitu nangisnya. Ini hal yang nggak pernah lo expect sama sekali ya, ada kejadian-kejadian kayak gini di hidup lo nih. Iya, gua tuh kayak apa ya? Gua seneng film horor, tapi gua nggak percaya setan gitu tadinya gitu kayak. Karena nggak ngalamin. Iya, gua kayak gua tahu ada setan di agama gua juga emang ada gitu, emang dijelasin gitu. Oh, setan tuh ada, ya udah. Tapi mereka dari jin yang iseng doang, ya berarti ya udah gitu. Dan gua tuh yakinnya kayak gua lebih kuat dah kalau gua kan. Ada yang ngomong, lu makin takut, malah makin digangguin. Lu makin berani, malah dia takut. Lah, gua salah ngartiin. Gua malah ke frontal akhirnya, bukan berani jadi lebih kenantang. Ya itu sih yang gua jadiin pelajaran juga. Oh, ternyata gua nggak boleh terlalu frontal ya gitu untuk hal-hal yang kayak gitu. Dan ini yang benar-benar ngerubah perspektif lo tentang hal-hal mistis ya. Iya. Sampai akhirnya apa yang paling lo dapat nih dari kejadian pertama kali ini di rumah kontrakan itu? Pelajarannya sih berhenti ngeremehin sih. Ngeremehin sesuatu yang lu belum tahu sebenarnya ada. Oke. Yang lo belum tahu ya? Yang kayak gue ngeremehin banget gitu, kayak sorry ya, gue jujur nih dulu istri gue tuh seneng banget denger cerita horor juga. Yang gue cuman dulu expect gue yang sebelum gue ngalamin kayak ini orang cuman bohong doang kali ini. Nih orang pada ngarang kali ini ya cerita-cerita begini biar seru-seruan aja, biar kelihatan keren kali lu udah ngeliat setan. Gue mikirnya gitu. Dan ternyata sekarang gue duduk di sini dan gue cerita, ya gue nggak mau ngomong lu harus percaya nih gue itu terserah lu, tapi gue yang dulu orang yang ngeremehin itu sampai akhirnya ngerasain sendiri. Sampai yang akhirnya anjir bener ada ya gitu. Nah, itu sih yang kayak ya itu berhenti ngeremehin sih. Yang sebenarnya lu nggak tahu jangan lo remehin dan so tahu deh. Nggak semuanya yang kita nggak tahu itu nggak ada sebenarnya ya. Mungkin kita yang nggak tahu, bukan itunya nggak ada gitu ya. Dan akhirnya di saat bini lo pulang di saat lo udah nempatin rumah yang baru Jagakarsa. Tempat yang baru Jagakarsa. Jagakarsa ya. Dan bini lo pun anak lo alhamdulillah nggak ada gangguan apapun juga di sono ya. Di Jagakarsa sebenarnya ada juga tapi nggak terlalu ekstrim, tapi itu nanti kali ya. Oke. Itu ada juga, tapi gua nggak tahu ngikut atau emang yang dari situ, tapi ada juga, tapi nggak terlalu. Ya makanya jadi akhirnya gua ngerasa dari awal di kontrakan itu jadi makin kesininya gua makin sensitif ya. Gua makin sering diganggu juga, makin sering kayak mau komunikasi juga yang kayak gitu-gitu. Dan istri gue juga makin sering ya diganggunya, dia nggak terlalu parah, tapi akhirnya gue yang jadi mau pindah kemanapun sekarang gue ada aja sih gitu. Ya ada aja ya, entah yang dirasain, entah apalah gitu tapi, ya. Tapi ya nggak se ekstrim pas kontrakan ini. Di kontrakan itu. Gitu. Ini di Ciledug ya? Di Ciputat ya. Di Ciputat. Daerah Ciputat ya. Di Tangerang Selatan. Mungkin teman-teman yang ada di Ciputat juga tahu dari kisi-kisi tempat Al. Mungkin nggak usah ditulis juga daerah pastinya di kolom komentar, tapi mungkin lo bisa komen di bawah gimana hal yang dialamin sama Al kali ini nih. Al, lo ada Instagram yang mungkin boleh di-share nggak Instagram lo buat teman-teman nih? Buat Instagram gua di aliens
17_. Nah, jadwal-jadwal lo main nge-DJ di IG Ya, lo juga ada ya? Ada update jadwal gue nge-DJ. Kadang-kadang teman-teman kalau ada yang mau nanya atau apa, DM aja. Boleh. boleh. Al, thank you ya lo udah mau siap, cerita. Siap. Thank you, sama-sama. Mungkin kalau ada kesempatan atau teman-teman banyak yang minta lo buat ceritain pengalaman yang lain, ya mungkin nanti kita boleh. ajak di belakang nyantai lah ya. Boleh. Gua ada beberapa cerita lagi sih. Ya yang ini aja belum kelar kan, di kontrakan baru dan lain-lain sebenarnya. Oh, ini udah rumah gua sekarang. Udah sekarang udah ada rumah sendiri ya. Berarti alhamdulillah ya. Nah, ini yang di rumah gua sama yang di kantor lama gua ada. Oke, berarti masih ada pengalaman-pengalaman. Lumayan banyak. Ini pengalaman semuanya setelah kejadian kontrakan ini. Setelah. Oke. Setelah. Makanya gue bilang jadi peka ya. Jadi kayak kenapa jadi gini ya gue gitu. Tapi kayak ya udahlah, gue nikmatin aja nih. Mungkin cara Tuhan ngajarin gue, lu nggak boleh ngeremehin sesuatu sih. Yes, gitu. Benar. Dia ada, hidup berdampingan, tapi lu nggak boleh remehin sih. Itu aja sih. Akhirnya dapat pelajarannya. Ya, itu sih buat gua. Al, sekali lagi thank you Thank you so much. Ceritain pengalaman yang epic satu ini nih. Dan buat teman-teman yang punya pengalaman pribadi kayak Al, lu juga bisa ceritain di Narasi Misteri. DM aja ke Instagram Narasi Misteri atau klik link yang ada di deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai habis. Terus support channel Narasi Misteri, jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya dan klik subscribe-nya biar dapat updatean terbaru dari Narasi Misteri. Dan kalau yang suka, jangan lupa klik like dan share video ini. Kalau gitu, gue Randy Mulya pamit, ngewakilin Al pamit. Karena di dunia ini, bukan cuma kita yang nempatin.